Baik, kita update kembali untuk perkembangan tanaman cabai di usia 7 HST ini kawan-kawan. Jadi, hari ini saya melakukan pemupukan dan ini baru saja saya sudah selesai untuk melakukan pemupukan. Jadi, seperti ini kawan-kawan untuk bekas saya melakukan pemupukan tadi. Jadi, hari ini untuk 7 HST perkembangan tanaman cabainya seperti ini kawan-kawan. Untuk total populasi di sini sebanyak 450 populasi, maksudnya 450 populasi kurang. Jadi seperti itu kawan-kawan. Saya menggunakan 2 tangki kocor untuk melakukan pemupukannya kawan-kawan. Jadi untuk pemupukannya saya menggunakan 4 komponen. Maksudnya 4 komponen. Jadi di 4 komponen itu saya menggunakan Ultradap, menggunakan NPK Sprinter, terus menggunakan asam amino dengan merek dagang Ambition, dan saya menggunakan asam humat. Jadi seperti ini kawan-kawan untuk penampakan yang saya gunakan. Ini untuk NPK Sprinternya dengan kandungan fertilizer yaitu 20% nitrogen, 10-nya fosfat dan 10-nya kalium. Terus kemudian saya menggunakan Ultradap yang tinggi kandungan fosfatnya kawan-kawan. Bisa dilihat seperti ini, untuk nitrogennya 12 dan fosfatnya 60%. Terus kemudian saya juga menggunakan asam amino dengan merek dagang Ambition seperti ini kawan-kawan. Terus kemudian saya juga menggunakan asam humat. Untuk asam humat ini saya beli online ya kawan-kawan. Ini terbilang murah, harganya sekitar 40.000 per kemasan 1 kg seperti ini kawan-kawan. Jadi untuk pemupukan kali ini saya sudah lakukan tadi sebelum saya membuat dokumentasi video ini, karena saya lebih mengutamakan atau mendahulukan untuk kegiatan yang saya lakukan, terus kemudian setelah selesai baru saya untuk dokumentasi kawan-kawan. Jadi seperti itu. Jadi untuk dosisnya saya menggunakan maksudnya saya menggunakan yang pertama itu NPK Sprinternya 3 sendok makan, itu untuk tangki 20 liter. Terus kemudian untuk asam humatnya saya menggunakan 2 sendok makan, Ultradapnya 3 sendok makan, dan untuk Ambitionnya saya menggunakan 1 mili per liter. Jadi saya menggunakan 20 mili untuk satu tangki kocor kawan-kawan. Jadi seperti itu yang saya gunakan pada pemupukan tanaman cabai di usia 7 HST ini. Baik, sebentar kita jalan-jalan kawan-kawan untuk melihat perkembangan tanaman cabai di usia 7 HST ini kawan-kawan. Seperti ini kawan-kawan untuk penampakannya. Dan ini yang kecil-kecil kemarin kawan-kawan, dan terlihat pertumbuhannya sudah mulai membaik kawan-kawan. Dan ini ada yang terkena keriting daun juga kawan-kawan, tapi kelihatannya sudah mulai membaik dan harapannya bisa sembuh seperti itu ya kawan-kawan. Untuk pertumbuhannya terlihat tidak merata ya kawan-kawan, ada yang besar sekali, terus kemudian daunnya juga lebar, dan ada yang kecil kawan. Itu sebenarnya karena jujur di persemaian, maksudnya saat di persemaian itu untuk tumbuhnya juga tidak merata kawan-kawan, karena bisa dibilang saya terbilang pemula
untuk masalah budidaya tanaman cabai ini jadi tidak menguasai betul, dan saya juga banyak belajar, entah itu saya ambil referensi dari YouTube atau juga saya ambil referensi dari kawan-kawan senior yang sudah maksudnya sudah mahir dalam melakukan pertanian, maksudnya untuk budidaya cabai ini kawan-kawan. Kalau untuk pengalaman pribadi, saya baru menanam cabai ini sekitar 2 tahun ini kawan-kawan, dan harapannya untuk tanaman cabai yang saya budidayakan di sini dapat juga seperti milik kawan-kawan yang sering ditampilkan di YouTube dan seperti punya kawan-kawan saya sendiri yang sudah pengalaman untuk menanam cabai. Jadi begitu kawan-kawan. Di sini banyak sekali sampah ya, tapi nanti akan kita bersihkan, pelan-pelan kita akan bersihkan dan kita akan bakar. Jadi begini kawan-kawan, untuk perkembangan juga di cabai rawit master ini yang di dalam polybag ya kawan-kawan. Terus kemudian ini untuk cabai rawit master yang sudah usia generatif kawan-kawan. Terus kemudian untuk tanaman cabai rawit ori 212 nya yang kita tanam di polybag seperti ini kawan-kawan. Nah, jadi seperti ini ya kawan-kawan untuk penampakannya. Untuk bagian yang tidak terlalu, maksudnya tetap terkena matahari tapi intensitasnya tidak full seperti itu kawan-kawan, seperti yang pada bagian ujung ini. Pada tanaman cabai yang sedikit, maksudnya hanya terkena mungkin setengah hari atau kurang lebih 6 atau 7 jam saja, itu dia terlihat cepat sekali mengalami pertumbuhan ya kawan-kawan, pemanjangan batang dan juga pelebaran daun. Tapi jika dibandingkan tingkat kesehatannya, dibandingkan untuk tanaman cabai rawit yang ditanam yang terkena full sinar matahari, itu dari tingkat ketahanannya jelas berbeda kawan-kawan. Mungkin terlihat lebih rindang atau lebih rimbun, lebih subur untuk tanaman cabai rawit yang tidak full terkena matahari tapi rawan untuk maksudnya rawan beresiko untuk terkena penyakit seperti itu kawan-kawan. Cuman untuk di sini saya tetap upayakan melakukan perawatan rutin pada tanaman cabai ini, dan akan saya upload juga setiap hari apa yang saya lakukan di sini, biar saya juga dapat dokumentasi, saya juga dapat melihat apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya jalani di sini untuk menjadi bahan referensi saya. Dan juga jika ada kawan-kawan senior atau kawan-kawan yang mampir di channel saya, menemukan channel ini, ingin memberikan komentar, masukan, atau apapun itu, silahkan untuk berkomentar atau berdiskusi di kolom komentar ya kawan-kawan. Setidaknya saya juga dapat belajar dari kawan-kawan semuanya terkait bagaimana budidaya tanaman cabai ini, terus kemudian bagaimana perawatannya, dan bagaimana cara menanggulangi misalkan terkena serangan hama atau misalkan terkena serangan penyakit. Jadi seperti itu kawan-kawan. Terlihat subur ya kawan-kawan, dan harapannya ini
baik, tetap bisa tumbuh optimal, dan nanti menghasilkan buah yang banyak sampai masa panen nanti ya kawan-kawan. Baik, sekian untuk video yang dapat saya bagikan dokumentasi pada hari ini. Oh iya, hari ini hari Selasa ya kawan-kawan, tanggal 17 Juni 2025, dan sekarang sudah pukul setengah 11 siang kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang baru saja menemukan channel ini dan menonton atau mengklik video yang saya bagikan ini kawan-kawan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi menjelang siang kawan-kawan.